makanya walaupun ini bukan peraturan, sudah himbauan aja. Kalau orang sekitar bilang tuh dianjurkan tidak mendaki jumlahnya ganjil. Ganjil. Hati-hati loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan Arjuna via Purwosari. Oke. Ayo. Mas Hasan golek ini. Gojek ini suwi. Bos. Kita melaksanakan HUT RI ke piro? 80. 80. Siap. Arjuna. Dadi yo kaya Arjuna men. Jam 11.33 kita OTW dari Manyubiru, Kabupaten Semarang dengan driver Pak Wisnu dengan suhu Pak Erwin, Pak Adit, CEO lagunya. CEO. Sudah makan guys. Katanya Pak Adit nang Malang. Arjuna mencari cinta. Setengah 2 sampai rest area 597A. Pak Adit, rencana naik jam berapa Pak? Jam 3.40 cabut dari rest area karena mobil trouble. Ternyata solusinya didorong. Kenapa gak dari tadi? Oke, lanjut perjalanan mungkin sekitar 2,5 jam. Enak. Jam 5.47 sampai exit tol Purwodadi. Jam 18.14 sampai base camp Arjuna Tambak Sari. Kita jalur pendakian via Tambak Sari. 18.36 kita nongkrong di base camp karena rencana pendakian besok pagi jam 8. Kata-kata Pak Yai legend ikut. Pak Yai ikut. Pak Yai spiritual. Yang atas itu Hari Minggu 10 Agustus jam 6 diantar aja. pagi kita minum teh anget dulu. Terus Yang atas itu ya itu dan escape lagi. jam 6.47 kita prepare. Iki ya. Ngapain anjing baru jam segini? Biar rame dulu kok tagihan. Gas Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 7.49. Kita nunggu base camp buka jam 8. Habis itu kita prepare perjalanan. Rencana naik ojek sampai pos terakhir. Pos 2. Oke. Kata-kata hari ini turu lur.
Si grup Laguna yang jatuh miskin akhirnya menggelandang. Mungkin perkenalan dulu, nama saya Emir, saya petugas di Tangerang Raden Suryo. Kebetulan hari ini saya tiket, jadi kegiatan pendakian teman-teman mulai dari keselamatan dan kenyamanannya adalah tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya, maka dari itu kami wajib menyampaikan briefing ini karena kebanyakan pendaki itu SOP-nya nggak dibaca kalau jadi yang terjadi tadi ya briefingnya harus saya sampaikan secara lengkap agar nggak ada yang miss karena akhir-akhir ini aktual ya, banyak sekali pendakian tragedi, terutama jalur Sumber Brantas kemarin ada yang jatuh ke jurang akhirnya ke Garota, terus ada juga kemarin yang nyasar jatuh juga cedera di kepala lagi. Untuk antisipasi jangan sampai terjadi jalur sini, padahal jalur sini udah sedikit masuk yang mau tragedi juga ya gitu. Itu sedikit sharing aja. Sebelumnya Mas, saya jelaskan dulu terkait Gunung Arjuna. Gunung Arjuna adalah kawasan pelestarian alam. Jadi nanti setelah mas-masnya masuk ke Gunung Arjuna, mas-masnya akan terikat peraturan kawasan pelestarian alam juga. Kalau saya jelaskan akan panjang sekali. Jadi ini saya singkat-singkat aja yang penting-penting. Langsung masuk poin-poinnya ya. Yang pertama, dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan flora fauna. Jelas, contohnya seperti potong kayu, terus berburu segala macam itu dilarang keras. Terus dilarang juga membuat api unggun. Nanti kalau misalnya kondisinya dingin, nah itu dilarang keras untuk membuat api unggun ya, karena sangat berisiko terjadi kebakaran hutan, apalagi musimnya kemarau seperti ini. Dua peraturan ini kalau dilanggar bisa kena pidana Mas ya. Jadi jangan sampai coba-coba, nah, kalau ketahuan bisa fatal atau bisa kena dendam 400 miliar. Ini dia kan gak apa-apa lah, apa-apa itu tapi nih di ojo. Tuh, terus selanjutnya dilarang juga membawa alat yang tidak lazim untuk pendakian seperti senjata tajam, senjata api, dilarang untuk dibawa ya. Ada yang bawa pistol? Pistol serot hijau itu ada yang bawa ya. Pistol serot hijau. Terus dilarang membawa ya alat-alat berburu seperti senapan angin, walaupun itu nggak masuk senjata api tapi juga senapan juga ya buat berburu biasanya. Tanah, terus celurit-celuritan itu dilarang. Kalau bawa pisau buat masak nggak masalah, tapi kalau udah bangsanya celurit. Terus dilarang juga membawa speaker dan tisu basah. Kalau bawa mending dititipkan karena petugas kita juga ada yang naik. Ya, kadang kalau apes ya ketahuan akhirnya disita plus di blacklist, tambah di pisu-pisu pisan ya. Daripada terjadi mending dititipin aja. Terus itu yang tidak boleh dibawa. Selanjutnya yang harus dibawa, nah, jelas personal use seperti sleeping bag, jaket, matras wajib bawa, terus jas hujan juga wajib bawa. Dan yang terakhir sepatu ini kalau sekarang pendaki kebanyakan udah pakai sepatu semua ya. Kalau dulu masih ada beberapa yang nggak pakai sepatu ya karena mungkin zaman dulu gak umum. Nah sekarang udah umum pakai sepatu jadi insya Allah aman. Ada yang nggak pakai sepatu? Oh semua. Oh, semua kan? Oke. Itu untuk peraturan formalnya Mas. Nah, selanjutnya saya jelaskan juga peraturan tambahan ya. Di sini jalurnya dikenal jalur religi atau kalau orang bilang itu jalur mistis Arjuna. Dan peraturan tambahannya, walaupun ini bukan peraturan, sudah himbauan aja. Kalau orang kita bilang itu dianjurkan tidak mendaki jumlahnya ganjil. Ganjil. Hati-hati loh. Terus tidak dianjurkan mendaki dengan pakaian yang serba merah. Tidak ini kan. Bener rodok ngeluh-ngeluh dikit hati-hati loh. Aku cekeli. Tapi itu hanya anjuran aja. Asal usulnya nggak tahu, mungkin karena banyak kejadian kebetulan yang jadi itu orangnya pakai baju merah mungkin ya, jadi mitos akhirnya kan. Baju itu. Yang penting niatnya kita baik, insya Allah aman ya. Terus fokus selama pendakian, jangan sampai ngelamun-ngelamunan, ya. Terus attitude-nya juga harus dicek. Itu untuk peraturan-peraturannya Mas. Selanjutnya saya juga jelaskan risiko-risiko yang mungkin terjadi di lapangan ya, karena ini perlu diketahui agar bisa diantisipasi, jangan sampai terjadi. Resikonya banyak banget. Yang pertama ada cuaca ini sering juga terjadi, seperti hujan itu juga risiko ya. Kalau nggak prepare gearnya, misal packingnya nggak basah, nggak bawa mantel, itu bisa jadi hipo. Jadi harus bawa jas hujan, terus packingnya dipastikan yang aman segala macam. Selanjutnya selain hujan, yang terkait cuaca juga banyak longsor, pohon tumbang, terus
batu-batuan yang jatuh segala macam itu perlu diwaspadai. Nanti kalau istirahat dilihat dulu kanan kirinya, jangan asal duduk, jangan asal bikin camp ya, dilihat dulu kanan kirinya, dipastikan aman. Selanjutnya selain cuaca, risiko yang lumayan sering juga ini adalah tersesat. Belum lama ini sambil sering-sering ya, kemarin ada yang naik lewat Tretes 9 orang, yang turun ke base camp 7, yang 2 turunnya di sini. Jadi dia dari sini hilang, turunnya tiba-tiba di sini, tembusnya di sini kan. Dari sini tidak tahu dia lewat mana. Tapi anehnya dari sini ke sini mereka cuma 2 jam, 2 jam setengah. Jadi nah, pas ditanya di sini juga agak kayak modeling loh. Sampai kok bisa lihat sampai sini? Saya ngikuti orang pak, orangnya siapa teman? Nggak tahu. Tungguan teman kata. Akhirnya dia ikut lari 2 jam setengah sampai sini. Itu karena mungkin attitude-nya nggak dijaga, terus sama mereka nyepelekan. Petugasnya ngomong suruh download peta. Mereka pertama kali naik ke Tretes disuruh download peta, nggak mau. HP-nya nggak dibawa sama. Ya. Nanti untuk antisipasi boleh download peta, itu ada barcode, silakan di scan aja minimal 1 rombongan 1. Sampai pernah sini aja bukan? Pernah sini kan? Kalau udah lewat insya Allah aman ya, jalurnya masih jelas ya. Terus selanjutnya ada risiko juga serangan satwa. Kalau jalur sini nggak terlalu sering tapi tetap harus diantisipasi. Saya nitip pesan nanti teman-teman setelah masak atau makan, kalau ada sisa makanan yang organik dibuangnya jangan dibuang. Jadi agak masuk hutan dulu, kalau bisa gali lubang ya di situ, baru ditaruh sisa makanannya. Jangan asal ditaruh di camp, soalnya nanti bisa ngundang satwa ya. Kasihan yang mendaki setelah teman-teman. Siap. Nah terus selanjutnya ada juga risiko yang paling sering terjadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah cedera, entah itu jatuh, entah itu ankle, entah itu keram, ini sering banget terjadi. Ya kalau penyebabnya ya pasti kurangnya kesiapan fisik, ya, terus gak pemanasan segala macam. Nanti silakan untuk ketuanya terutama ya diajak teman-temannya sebelum bergerak pemanasan dulu lah. Minimal ankle diputar-putar biar aman. Terus jangan mendekati spot-spot yang berbahaya juga. Kayak kemarin yang Subur Banta tuh jatuhnya ke jurang tuh ternyata dia kencing tapi boleh buah aneh-aneh kok sampai jurang. Jatuhnya 10 meter ada ya, sampai gagal otak, nggak sadarkan diri. Ya, nanti tolong dijaga. Terus itu resiko-resikonya. Selanjutnya saya jelaskan tentang jalur yang akan teman-teman tempuh. Sebelumnya mungkin ada yang tanya dulu boleh sebelum saya jalur. Jelas di jalur. Baik, ini jalur yang akan teman-teman tempuh. Mungkin estimasi setiap orang beda. Nanti kalau masih yang pernah mendaki ada yang salah boleh dikoreksi aja. Posisi kita sekarang di pos Tabaksari ini ya. Nanti dari sini ke pos 1 ada 2 pilihan, bisa ditempuh naik sepeda motor. Ini estimasi kurang lebih 20 menit kalau naik sepeda motor. Kalau jalan kaki 2 jam. Nanti di pos 1 ini ada parkiran motor untuk pendaki. Jadi nanti motor pendaki terakhir di pos 1. Dari pos 1 ke pos 2, teman-teman bisa jalan kaki sekitar 2 jam atau juga bisa naik ojek. Kalau naik ojek 20 menit. Untuk medannya dari base camp ke pos 2 ini masih 50-50, jadi banyak landainya tapi tanjakannya juga ada ya. Terus masih cor-coran sama paving, jadi aman banget untuk pendaki. Nanti warung juga masih ada di kanan kiri jalan sampai ke pos 2. Bisa logistiknya kurang, boleh beli di warung-warung di atas. Tapi tolong sampahnya di koordinir masing-masing. Soalnya kan nggak di list ya. Jangan sampai nanti jauh-jauh ke sini cuma buat ngotorin gunung. Karena di tanggung jawab masing-masing. Nanti warung terakhir ada di pos 2. Di pos 2 juga ada sumber air ya. Kalau mau ngisi air bisa. Mulai dari pos 2 teman-teman akan masuk pintu rimba. Perjalanan ke pos 3 kurang lebih 15 menit. Nggak nyampe malah 10 menit sudah sampai di pos 3. Nanti di pos 3 ada shelter jalan. Ada juga situs. Perlu saya ingatkan nanti teman-teman kalau konten situs ya dilihat dulu, jangan sampai nanti pas ada orang ibadah atau apa teman-teman asal seronong takutnya jadi masalah ya. Jadi dilihat dulu, kalau udah selesai boleh silakan foto-foto bebas atau yang minimal minta izin. Dari pos 3 ke pos 4 perjalanan kurang lebih 2 jam. Ini estimasi rata-rata, kalau teman-teman cepat bisa 1,5 jam atau 1 jam ya. Kalau elevasinya masih 50-50, jadi nanti langsung ketemu tanjakan, tapi setelah itu ada bonus, nanjak lagi, bonus lagi 2 jam sampai di Yang Semar.
atau pos 4. Nanti di pos 4 ini teman-teman akan ketemu situs paling terkenalnya wisatawan religi ya. Biasanya tujuan wisatawan religi itu ke sini. Nanti di sini ada shelter juga, bisa untuk istirahat. Lanjut ke pos 5, ini perjalanannya kurang lebih setengah jam. Estimasinya setengah jam atau 1 jam ya, itu jam nyantai. Nah, untuk elevasinya full nanjak, sekitar 30-an ya. Sampai ya, masih lumayan lah, terlalu nanjak banget. Tapi udah full nanjak. Nah, nanti di pos 5 teman-teman akan ketemu Makutoromo ya namanya. Itu hamparan luas. Biasanya dipakai camp untuk mendaki. Kalau caranya juga ngecamnya di pos 5 aja, karena di sini ada sumber air terakhir. Sebenarnya ada di sepilar tapi ini nggak di jalur ya. Jalur ini adalah di Makutoromo. Nah, sumber air terakhir di sini. Nanti silakan kalau mau ngecamp di sini bisa tidur di shelter, ada shelternya. Ada toilet juga dan ada musola. Jadi enak banget untuk pendaki ya. Mulai dari pos 5 teman-teman saya anggap summit. Jangan lupa bawa logistik yang cukup. Biasanya pendaki kalau summit itu males bawa banyak-banyak ya karena pakai daypack. Kalau lewat sini jangan sampai karena jalur dari camp ke puncak itu jauh banget, ya Mas. Jalur dari camp ke puncak itu jauh banget, nggak kayak jalur lain ya. Jadi harus minimal bawa air yang amannya 2 botol besar per orang. Kalau bisa bawa mie, kalau nggak bisa ya minimal bawa snack-snackan. Karena kemarin sempat dalam seminggu itu ada 3 kali evakuasi di sini karena kelaparan. Nanti silakan diperhitungkan masing-masing lah tiap tim ya. Untuk perjalanannya, summit dari Makutoromo ke Sepilar, perjalanan kurang lebih 20 menit. Sepilar ke Jawa Dipa kurang lebih 2 jam. Ini kelihatannya sama tapi ini 20 menit, ini 2 jam. Ini masih pasti paham lah, dari atas, dari Sepilar itu udah ala summit ya, jadi langsung detek. Nanti dari Jawa Dipa ke Pelawangan, perjalanannya kurang lebih 3-5 jam. Ini adalah trek terpanjangnya Arjuna via Tambak-Sari ya. Elevasinya nggak ngerti, yang jelas detek. Terus full tanjakan, dominasi tanjakan. Perlu dilihat ini ada peringatan, pohonnya rawan tumbang. Nanti kalau istirahat dilihat dulu kanan kirinya ya. Ini kena imbasnya kebakaran 2023 kemarin, pohon-pohonnya jadi rawan tumbang. Perlu dilihat dulu kanan kirinya kalau istirahat. Nanti di Pelawangan teman-teman akan ketemu pertigaan dari jalur lawang. Kalau pas naik insya Allah nggak akan masalah. Mungkin lah. Tapi kalau pas turun bisa jadi resiko ya. Kalau nggak fokus. Kalau orang lebih suka lurus-lurus saja daripada belok ya. Perlu diingat kita jalur Tambak-Sari atau Purwosari, bukan jalur lawang ya. Nanti pas turun pertigaan kiri. Nanti ada pelangnya juga. Yang penting teman-teman fokus, insya Allah aman. Dari Pelawangan ke puncak perjalanan nyantai 2 jam. Kalau di tingkat biasanya dari base camp ke camp itu 6 jam rata-rata. Dari camp ke puncak ini 6-8 atau ada yang 10 juga, tergantung kekuatan fisik masing-masing. Bahkan kemarin ada yang Makutoromo ke Pelawangan 13 jam juga ada ya. Nanti silakan diestimasikan sendiri. Itu untuk jalurnya. Barangkali ada yang belum jelas boleh tanya dulu sebelum saya tutup. Jalanan ke pos 1 itu aspal atau gimana? Aspal Mas, aspal terus cor, habis itu ya sampai pos 1 cuma cor aja sih. Dari pos 1 nanti baru paving sampai pos 2. Kalau mau ngecek bisa, tapi kalau motor sendiri nggak bisa karena risiko akan sing tipu. Ya, ada lagi? Mumpung ada yang ditanya, silakan tanya daripada nanti bingung. Jelas ya? Kalau sudah jelas, saya kasih pesan penutup sebelum teman-teman berangkat. Perlu diingat ya bahwa teman-teman kesini itu tujuannya untuk fun atau seneng-seneng atau refreshing ya. Jangan sampai nanti jadi petaka. Silakan diikuti aturan main, nggak usah aneh-aneh. Terus perlu diingat juga tujuan teman-teman mendaki itu bukan puncak, tapi pulang dengan selamat. Jadi nanti silakan nggak usah terlalu dipaksakan. Terus jangan terikat sama jam pelayanan. Memang di sini kantornya jam 8 tutup, tapi petugasnya standby-nya 24 jam. Nanti jangan kejar-kejaran untuk ambil KTP. Yang penting lengkap, turun semua, baru nanti di rebis. Mending telat-telat semua daripada telat 1-2 ya. Malah tambah dibisu-bisui. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Setelah ini teman-teman bisa berangkat. Jangan lupa pemanasan dan berdoa. Kalau pas ini rebis dulu ya. Terus terima kasih. Bukan Pak, jam 9.28 kita persiapan naik ojek sampai pos 2 biar hemat tenaga.
Nu, kata-kata nu. Kata-kata. Kata-kata. Kayak jauh sekali guys. Salah guys. Oke. Nek pucuke kono kae. Jam 9.31 kita naik ojek. Jam 9.45 sampai pos ojek pos 2 Tampuwono. Ini apa kan? Wah, Pak Adit cukup pakai tas kecil sampai pos 2. Udah penangan. Sudah mulai. Selesai. Kita bisa. Kelas. Kita bisa. Jam 9.56 kita OTW naik dari pos 2. Jam 10.01 sampai pos 3 yang Sakri. Perjalanan sekitar perjalanan sekitar 5 menit. Oke, lanjut. Perjalanan dari pos 2. Masya Allah, jalurnya ngeri. Bebatuan nanjak Pol. Demi HUT RI. Bendera karo MMT ne carry. Bonus pibu. Mana bonusnya sih ngomong kayak mau. Wah, iki padha mbabak. Ngene iki. Aduh, aduh. Jam 10.37 masih ngap lur. Baper part 2. Main rame tapi ada yang mau balik. Yang balik Jam 11 sampai Layang Semar. Perjalanan 1 jam 5 menit, 1,6 kilo. Sekarang jam 11.
Jam 11.16 kita meninggalkan pos 4 yang Semar. Lanjut perjalanan lagi. Yuk. Bentar lagi. Menunggu Wisnu yang lempe-lempe. Biarkan pelan, asal jangan cepat-cepat. Jalur apa? Lurus kiri tuh. Kandangnya salahan. Biar pelan, asal jangan cepat-cepat. Oke. Ini jalurnya mantap. Lurus baik. Tantangan? Mau aku nggak mau sama. Yo. Oke, Pak. Sembilan. Jam 11.43 sampai pos 5 Makutoromo. Sudah berjalan 1 jam 47 menit dari pos 2. Total sudah 2,25 km. Ini pos 5 camp area. Ada musola juga. Pos 5. Ada banyu sih, Bro. Hah? Mbak paling gak ora. Jam 11.51 lanjut perjalanan lagi dari pos 5. Ini bos trap juga ya. Iya. Oh. Gas, Pak.
jam 12.01 sampai pos 6 Sepilar. Berjalan 2 jam 5 menit, jarak 2,5 kilo dari pos 2. Lumayan. Mengkis bolo. Babar tanpa pelatih tok, tanpa anak tangga. Iki anak tangga. Foto-foto padang. Hah? Padang foto-foto. Ini Mas padang. Situ sana ya. Jam 12.34 kita makan siang. Gas. Sama apa? Wisnu? Dok. Khas Medion. Oke. Asik. Trisari. Jam 12.57 lanjut perjalanan setelah makan siang. Asik. Suara apa itu? Suara angin. Suara angin. Tanjakannya nggak ada obat. 2.160. Ya, oke. Ditanduri kok ini andong kayak witutane. Andong. Jarine rapi ya. Kayak kebon. Bos, Oke bos. dibikin ampun-ampun. Emang tanjakannya nggak ada obatnya. Udah pilih mamping lagi. Langsung Mau mangkis nu? entek. Mulai hari ini ku patenkan hobiku mancing. Selain ke gunung. Gak cuman, Bro. Puncak masih jauh. Yo bener nak sebab pas 5 kono iso 8 jam deh. Iki dalane kaya ngene. Tapi yang nampak kayak rumput. Mana kan gugur. Wih, apa itu? Pos 7 di men. Tenang bro. Ada toh? .53 sampai pos 7 Jawa Dipa. Sudah berjalan 3 jam 57 menit dari pos 2. Total 4,17 kilo dari pos 2. Alhamdulillah. Yuhu. Alhamdulillah udah sampai pos 7. Akhirnya terus kene mani. Oke. Kita mendirikan tenda dulu.
Jam 14.24 kita buat kopi dulu sebelum mendirikan tenda. Ngopi dulu. Biarpun pahit tetap enak. Jam 15.33 tenda sudah berdiri, cuaca agak gerimis, kita istirahat dulu sejenak. Cahdu. Jam 18.40 kita makan malam bersama chef Pak Elwin. Terus kok peteng ya? Iya, padan. Mama mbak apa Nur? Masih padang. Masih padang. Oke, guys, ada lo mie goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 12.28 atau jam setengah 1 pagi, persiapan summit. Karena prediksi dari pos 7 berapa jam lu? 8 jam. 6 jam toh? 4 jam atau 6 jam? Prediksi aplikasi MDPL itu 4,5 jam, 5 jam. Tapi nggak tahu, kita bismillah aja. Persiapan summit sekarang pukul berapa bro? Jam 1.10 ya, jam 1.11 kita OTW summit. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Jam 2.04 berjalan 49 menit sampai Alas Lali Jiwo dari pos 7. Oke, masuk jane, tapi ya gue geser-geser. Hah? Enak ya? Lewati sih apa ya? Oh iya, dari camp nih Lali Jiwo. Bagi yang strong bisa camp area di sini Lali Jiwo. Bagi yang strong jam 3.14 belum sampai Lawangan. Jalannya terjal, nanjak terus. Pinu. Dua pas 3 lagi guys. Baru Pelawangan. Baru Pelawangan. Lawangan ke puncak sekitar 1 jam 1 lagi. jam. Oke. Jam bunyi tangan nih. Jam 4.27 sampai pos
pos 8 Pelawangan. Berjalan 3 jam 12 menit dari pos 7. Jam setengah 5 pagi sampai pos 8 Pelawangan. Oke. Iki lawang lho, rono. Kanan. Kanan, Bro. Kanan, Mas. Kanan. Jam 4.51 kita buat mie goreng di Pelawangan. Karena tadi summit jam 1-an lapar, belum sarapan. Wih, sunrise. Sunrise. Tak video ae. Coba nek main jitil bot. Gawe. Buka. Sik, dirut. Ada balance ka, Boris? Kak. Sik kok baru ganti raskap. Di atas awan. Yang datang dan pergi. Masuk potku dek dia. Soal langit. Jadi lho. Potku. Ayo, jitil. Lah rokok ya. Cek, sesuai ya. Apa namanya? Temuin. Nah, kan mau tak ini. Jam 5.51 lanjutkan perjalanan. Setelah istirahat sejenak, sarapan. Mana mati kok kene. Semeru ya? Hah? Tandane ngeri. Puncak sebentar lagi, guys. Waduh. Wali kae lagi. Lautan awan tenan iki. Rasane ngarep, Mas. Ayo nu, tak video malah mukis-mukis nang kono.
Mod. Mas ngono tok ayo menang tok. Kawat banget. Aduh. Pendakian udah 5 jam dari pos 7 Jawa Dwipa. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6.16. Udah berjalan 5 jam. Tadi istirahat lama. Istirahat buat mie goreng, sarapan di Pelawangan. Mantap Pak Elwin, udah 5 jam 1 menit lebih. Selamat. Menit. Pak Elwin menemukan lawannya sepadan. Pak Elwin menemukan lawannya sepadan. Geser-geser. Ranger jari kok geser-geser. Terakhir. Pindah hobi mancing. Lama tuh ini. Pindah hobi jari. Jam 6.23 sampai puncak Gunung Arjuna Uga lagi. Perjalanan 5 jam 7 menit dari pos 7 Jawa Dwipa. Selama